Orang telepon tiba-tiba random, gue cari di get kontak penipu. Terus gue lagi tidur suruh ngutang, namanya ada kayak gitu. Oh ada? Ada. Lucu juga. Namanya gue lagi tidur disuruh ngutang. Iya beneran dah. Lucu banget dah. Nih tuh tukang bikin miskin orang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua di spekulasi bersama kita lagi ya. Betul? Nggak bosen-bosennya gitu Nggak bosen. hari-hari teman-teman semua gitu kan. Semoga semua selalu sehat dimanapun anda berada. Yang dalam perjalanan semoga selamat sampai tujuan. Betul ya. Dari kita sekian ya malah ngecek Kira-kira tuh kagak ada bungkus permen di balik nih. ikonik itu karena biar mereknya ditutupin. Bener. Iya. Nah, gue kemarin lagi lagi baca-baca Instagram ya. Ada postingan gitulah, tapi nggak tahu ini benar apa enggak. Tapi postingan yang chat orang gitu. Ya. Jadi ada orang posting story lah mungkin di WhatsApp sih story, terus ada yang bales bawahnya. Lu asik-asikan bisa lu liburan tapi minjemin duit ke gua nggak bisa katanya gitu. Lu asik-asikan bisa suka-suka dia. Ya lu bayangin, lu asik-asikan bisa tapi minjemin ke duit gua nggak bisa. Ya kan duit lu. Iya, duit dia. Iya duit dia nih. Ya suka-suka dia mau dipakai buat apa ya? Kalau misal lu kan minjem ya. Iya. Gua minjem nih. Ya berarti kan terserah dia mau ngasih apa enggak. Betul. Bukan masalah bisa nggak bisa. Iya, benar, hak dia. Ya ngapa gua nuntut? Nah itu lanjut bawahnya dijawab sama yang bikin story. Duit buat minjemin lu sih nggak ada bro, tapi ini gue udah ngerencanain lama buat liburan gitu. Oke, benar. Berarti mungkin budgetnya udah disiapin. Iya. Terus dibalas lagi sama yang tadi minjem, mungkin pengen minjem. Gue pengen tahu nih. Semoga lu ngerasain apa yang gue rasain gitu. Oh, semoga lu ngerasain apa yang gue rasain anjir. Kenapa nggak terima? Gue langsung kayak berpikir, wah lucu juga ya, bukan lucu sih tapi kok gini gitu. Iya. Tuh Indonesia kan tulisannya bahasa Indonesia. ya kali aja lu translate langsung ke Indonesia. Mi hao ma sia gitu. Tapi memang sekarang ini orang untuk utang tuh lebih gampang menurut gua. Iya betul. Dan jadi seakan-akan menjadi kebudaya untuk mengutang gitu. Iya, seolah-olah tuh kayak sebenarnya walaupun kita nggak butuh nih ya, nggak butuh ngutang. Ada aja yang nelfon. Jadi pengen ya? Bukan jadi pengen, jadi kayak kita nih kalau gua ya, khususnya gua kan ada SMS masuk, kayak misalkan ada orang telepon tiba-tiba random, gua cari di get kontak penipu. Terus gua lagi tidur suruh ngutang, namanya ada kayak gitu. Oh ada? Ada. Lucu juga. Namanya gua lagi tidur disuruh ngutang. Iya beneran dah. Lucu banget dah. Nih tuh tukang bikin miskin orang ada. Pas gua search siapa sih nih nelpon nomornya ganti-ganti Ji. Oh tapi tetap ada yang nge-save nomor dia dengan nama itu disuruh ngutang. Karena memang saat itu gue diteleponnya malam. Oh gitu. Makanya nama itu lagi tidur disuruh ngutang. Makanya kayak aneh aja. Iya, gitu. tapi memang sekarang kayak gampang banget sih gue main game aja lah atau game apapun biasanya. Lo kan game cuman nontonin Football Manager. Iya udah cuman kayak nontonin lu bikin siasat terus nonton. Terus kayak Iya. Tapi intinya gue main game itu iklannya banyak yang pinjol. Nah, lu pasti pernah ngerasain juga main game dong. iklannya pinjol kan? Apalagi game-game iklan kan, game-game iklan tuh kayak ya adalah game-game iklan. Iya. Iklan tuh banyak pinjol juga. Iya banyak. Nah gue berpikir banyak banget sekarang pinjol. Orang jadinya gampang banget untuk berhutang gitu. Betul, difasilitasi lah dengan mudah gitu. Iya, padahal utang itu sebenarnya kalau lu masih mampu ya jangan utang. Bener, esensi utang itu ketika memang ada kebutuhan. Iya, betul. Kebutuhan yang mepet dan lu nggak punya dana untuk mensuplai atau mewujudkan kebutuhan lu itu. Baru diperbolehkan untuk betul. utang. Itu juga sebenarnya kan harus dipilih-pilih biar nggak riba karena utang kan misalnya pinjam 10 juta ya bayar 10 juta kan gitu. Iya, secara konsep nggak ada penambahan lah bisa dibilang. Secara asas atau dasar hukum utang piutang ya lu minjem 1.000 ya balikin 1.000. Iya, betul. Karena memang begitu. Tapi sekarang bukan cuma masalah pinjol karena pinjol gampang banget diakses, cuman butuh KTP biasanya sekarang sama nomor telepon kan.
udah bisa dapat pinjaman. Balik lagi juga kartu kredit sekarang ini sebenarnya sih gue bukan masalah atau apa, tapi lebih ke gue bertanya-tanya di pikiran gue gitu. Kemarin emang gue sempet ditawarin kartu kredit juga, tapi sampai saat ini gue masih ngerasa gue belum pengen gitu. Gue ngerasa belum ada kebutuhan juga dan gue emang belum pengen punya kartu kredit. Tapi yang gue lihat kartu kredit biasanya promonya lebih banyak dibanding debit. Karena Itu yang gue nggak tahu. karena memang di kita tuh kalau misalkan balik lagi dari awal kita disuruh ngutang memang. Nah maksud gue makanya orang jadi diarahkan pakai kartu kredit kan, which is itu ngutang. Ya, betul. Debit kan bukan utang, lu beli pakai saldo lu, uang lu yang punya. Tapi kartu kredit promonya lebih banyak. Ini gue ngelihat memang banyak gitu. Misalnya lu pakai kartu kredit makan di mana bisa diskon, bisa cashback. Tapi debit ada tapi nggak sebanyak itu. Oh, dia tuh dengan menjanjikan atau menawarkan diskon-diskon yang besar. Iya, misalnya lu punya kartu kredit di bank apa, nanti misalnya lu makan di Di mana restoran di apa. restoran apa, dapat misalnya ada diskon atau cashback, itu setiap bank beda-beda. Oke. Tapi kalau debit nggak sebanyak itu promonya. Ada sih beberapa promo, cuma nggak sebanyak kartu kredit gitu maksud gua. Akhirnya orang pasti berpikir mending pakai gua kartu kesono kredit. Iya, which is itu kan ngutang sebenarnya. Kredit itu kan sistemnya nanti lu bayar gitu. Iya. Nah, Bayarnya tuh nanti. Nah jadinya orang makin gampang dan diigiring untuk lebih berhutang kan. Betul. Dengan ada sistem seperti tadi. Itu Iya. juga pertanyaan gua, kenapa bisa begitu gitu. Apa memang udah trennya kali? Maksudnya udah zamannya? Enggak Iya. juga sih menurut gue. Enggak juga sih. Memang kartu kredit itu ada yang bisa ngatur dalam arti, oh gue bisa bayar dengan sampai limit gue segini. Tapi kebanyakan mungkin nggak bisa nahan nafsu itu. Dalam Betul. arti dia makanya lewat limit dia gitu. Iya, orang udah giro, dalam arti giro tuh kayak gue ada ini gitu kan. Iya, that's why gue juga nggak terlalu pakai, gue nggak sampai saat ini belum pakai uang digital kayak Dana OVO gitu, gue nggak pakai. Kenapa? Karena gue ngerasa ketika gue punya itu, gue sulit kontrol gue. Karena yang namanya lu beli nggak keluar duit kan rasanya, Betul. ya beli aja gitu. Ini gue pribadi ya, nggak tahu kalau yang lain. Kayak gue punya yang pay gitu nggak, karena takut gue. Takut hilaf ya. Iya, kalau gue. Ya gue juga sama sih, karena ya simpelnya aja dah, kita yang udah sering kita pegang nih kayak kartu ATM gitu, kartu penyimpanan uang gitu. ATM di bank mana gitu. Itu kadang kan sekarang kan ada yang cashless atau ada yang apa. Iya, itu itu kan sih udah gampang banget ya, QRIS gitu segala macam. Cekrek udah selesai bayar. Itu juga menurut gua, bagi gue sendiri itu kadang masih kebawa sama nafsu ya. Iya, itu makanya pinternya harus pinter-pinter ngejaga diri. Iya memang. Dan gokilnya lagi adalah gue punya case di mana orang lain yang ngutang, lo ngutang nih, ya kan? Nanti jadi jaminannya tuh nomor gue. Nah itu gue nggak tahu, gue belum pernah pinjol kali ya. Entah pinjol entah apa, pokoknya intinya dia ngutang. Iya, kalau gue belum pernah soalnya pinjol dan gue sih nggak berani gitu. Gue pernah begitu. Tapi emang bisa, maksud gue ngejaminin nomor seseorang yang bukan keluarga misalnya, karena biasanya penjamin itu adalah keluarga, either orang tua atau suami atau istri sih gitu. Cuman yang terjadi di case gue ini adalah ya mereka dari pihak si peminjam, yang dipinjamkan ini, ya menulis kalau misalkan apakah kamu atau saudara adalah salah satu kerabat kandung daripada ini. Kalau memang iya, tolong beritahu kami untuk memberitahukan kepada dia bahwa bla 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 bla, ada tunggakan gitu. Tapi masih sopan kata-katanya. Masih sopan dan itu mengatasnamakan adalah satu lembaga gitu kan. Iya. Ya, cuman kan kalau misalkan kayak gitu ya, dampaknya tuh ya utang ya, bukan di elu dong sebenarnya kayaknya dah. Oh iya betul. Jadi kitanya nih yang mungkin yang padahal ya, orang itu bukan keluarga gua. Oh iya. Orang itu bukan keluarga gua dan gua nggak ada hubungan darah sama orang ini. Cuman mungkin orang ini menyantumkan nomor gua aja gitu untuk menjadi jaminan. Dia ngaku-ngaku kalau misalkan gua ini ya keluarga kandungnya dia. Gue nggak tahu sih, tapi setahu gue kalau case-nya pinjol misalnya, itu kontak-kontak yang ada di dia memang di chat-chatin atau diberitahukan lah ketika dia nggak telat bayar atau belum bayar gitu. Karena kan dia minta nomor telepon, itu data sebenarnya udah semua ada kan. Itu database banget gitu. Nah makanya biasanya ya itu dihubungin lah orang-orang yang ada di kontak dia gitu. Semuanya. Biasanya sih semuanya, tapi gue nggak tahu juga kan, gue belum. Kalau gua yang udah gua pertanyakan ya, maksudnya
yang gue udah mencoba tabayun ke teman-teman gue yang berteman dengan dia yang nggak dikirimin. Padahal kalau misalkan sesuai sama riwayat mereka itu, gue sama mereka itu lebih intens mereka chatan daripada gue sama si orang ini gitu. Misalkan gue sama lu ngechat ya terakhir sumpama nih itu Januari. Nah misal ada lagi orang misalkan Zaid nih ngechat sama lu itu terakhir itu kemarin. Nah kan lu minjem nih, yang di chat malah gua, yang recent update-nya itu udah lama banget. Iya, kalau itu gue nggak tahu apa dasarnya gitu. Jadi intinya tuh orang utang tuh sebenarnya bukan lu doang yang susah, orang lain juga mungkin kayaknya susah juga. Iya. Belum lagi orang yang kagak tegaan sama lu yang udah punya utang ya kan, terus kayak ya ampun kesianan banget gua gitu. Cuman kayak kita juga nggak bisa ngebantu. Iya, gitu. Kalau sekarang sih sebetulnya kan untuk masalah memberi hutang itu yang paling penting sebenarnya tetap diri lu gitu. Gue pernah dengar ada podcast lah Ustadz juga gitu. Dia bilang kalau memang kebutuhan keluarganya belum tercukupi nggak usah sedekah. Oh langsung aja ke sana. Enggak, dalam arti keluarga utama. Iya, langsung ke keluarga maksud gua. Keluarga utama, misalnya punya istri atau anak kan gitu. Kebutuhan mereka dulu karena itu kewajiban untuk nafkah. Wajib ya? Iya, kalau sedekah atau sodako, infak itu kan jatuhnya sebenarnya sunnah. Iya betul. Memang sunnahnya bagus, tapi ini ada yang wajib nih. Yang wajib dulu penuhi. Yang wajib dulu penuhi kalau memang punya kelebihan baru berinfak. Nah ini baru infak masalahnya, bukan minjemin orang gitu. Meskipun ketika kita meminjamkan uang ke orang, itu sebenarnya ada pahalanya yang pernah gue dengar. Bahkan ketika kita ngasih ibaratnya perpanjangan waktu, selama dia belum bayar lu bisa dihitung sedekah tuh. Betul. Sampai waktu yang itu dia bayar. Misalnya dia janji 2 bulan, gue belum punya duit 4 bulan nih. Nah iya. Dari 2 bulannya itu bisa kehitung sedekah tuh. Sedekah terus. Tapi intinya kalau orang belum bisa minjemin ya mungkin memang dia juga dia punya, tapi buat kebutuhan kan beda-beda. Iya, jangan konyol yang tadi IG. Konyol banget. Lu minjemin gua nggak bisa, giran jalan-jalan lu bisa lah. Gila. Ya, siapa tahu memang anak istrinya butuh jalan-jalan, bener, dan dia memang harus punya budget untuk itu kan. Didoain lagi. Semoga lu merasakan apa yang gue rasakan lagi lah. Iya itu sebenarnya lu, ya nggak tahu deh, gue nggak masuk haikal gitu. Oh ya sama satu lagi tadi kan beliau ini ngejelasin infak sama sedekah ya. Udah beda. Ini agak beda. Kalau infak itu memang sesuatu hal yang sunnah yang kita bisa keluarkan melalui harta. Sedangkan kalau sedekah itu nggak mesti pakai harta. Lebih global lah. Jadi kayak senyum lu itu bisa menjadi sedekah. Terus kayak misalkan tadi melonggarkan orang bayar utang itu kan kita nggak ngasih keluarin utang lagi kan, nggak ngeluarin duit lagi kan. Itu makanya terhitung sedekah karena kita memudahkan, makanya jatuhnya sedekah. Iya, ya kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kalau mau berhutang ya berpikir sebenarnya utang nggak apa-apa, yang penting dibayar. Iya, semuanya juga betul. Begitu. Maksud gua lu merasa punya kemampuan untuk membayar gitu. Misal lu mau utang 20 juta. Lu berpikir gua bisa bayar gitu. Dan sekarang keadaan mendesak, nggak apa-apa. Tapi ketika ngutangin 200 juta, kemampuan lu cuma 10 juta itu jangan gitu. Betul, menyiksa. Iya, ya mungkin cukup kali. Oke. Pas banget. Iya, ya udah. Karena udah azan kita selesai dulu. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton ya. Jangan lupa, iya, like, subscribe, komennya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.